Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini kita akan membabar salah satu jenis keris pusaka yang termasuk jenis patrem. Ini kecil tetapi istimewa karena pusaka ini jenisnya adalah nogo siluman berkinatah emas, memiliki luk sebanyak 11. Keris pusaka dengan dapur nogo siluman. Bagian gandek diukir bentuk kepala naga tanpa badan. Biasanya dapur nogo siluman memakai rincikan tambahan, ada yang memiliki serawean dan lipandan, tetapi ada juga yang tidak memakai serawean dan ripandan, ada yang memakai greneng. Selain dalam bentuk keris lurus, ada pula dapur nogo siluman itu ada yang memiliki luk sebanyak 5, ada yang 7, ada yang 9, ada yang 11. Yang ada di hadapan kita ini adalah nogo siluman luk 11 dengan jenis patrem. Berarti keris pusakanya itu termasuk keris pusaka kecil, maka disebut patrem. Dapur yang pada zaman dahulu banyak dimiliki oleh tokoh agama atau orang yang suka mendalami dunia spiritual serta para pemimpin. Inilah yang merupakan saksi bisu akhir sebuah kisah perjuangan seorang pangeran Jawa dan rakyat pribumi bersatu dan berjihad dalam perjuangannya. Sadumuk bathuk sanyari bumi ditoi tekan pati. Keris Kiai Nogo Siluman bersama dengan tombak Kiai Rondan dan pelana kuda diserahkan pada Raja Willem I sebagai bukti sekaligus simbol bahwa sang pangeran Diponegoro telah ditaklukkan dan ditangkap. Itulah keris pusaka nogo siluman yang memiliki sejarah terkait dengan Pangeran Diponegoro. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, terkait dengan filosofi, maka membicarakan nogo bagaikan berbicara mengenai sesuatu yang ada namun tiada. Sejak zaman dahulu kita hanya mengenalnya dalam dongeng, lukisan, atau gambar. Terlebih lagi, sejak zaman purba sampai sekarang, tidak pernah ditemukan bukti saintifik ilmiah dari keberadaan makhluk yang berwujud nogo, sebagaimana keberadaan dinosaurus misalnya yang telah diketemukan bukti fisiknya. Nogo bisa jadi memang tidak pernah nyata sebagai makhluk mitologis. Naga bisa digambarkan berbeda-beda dalam tiap budaya. Dalam budaya timur yang berbeda dengan budaya barat, naga tidak dianggap sebagai binatang ganas dan penuh ancaman. Naga lebih merupakan binatang paling unggul di antara binatang yang bersisik seperti ikan, ular, dan buaya. Naga dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dan kekuatan.
Bagi kebudayaan Cina, naga adalah sari dari prinsip yang, simbol maskulinitas. Bagi budaya Nusantara dipandang sebagai lambang kebesaran, di mana naga identik dengan raja dan kekuasaan. Secara mitologis, naga dianggap sebagai makhluk pemilik kekuatan supranatural yang membawa 4 anugerah, yaitu kemakmuran, kehormatan, penjagaan, dan keseimbangan. Tak heran banyak yang meyakini keris berdapur naga memiliki tuah, bisa melindungi harta dan kekayaan, serta menolak unsur-unsur jahat yang mengganggu pemiliknya. Sedangkan siluman memiliki arti sebanyak 2. Dalam arti nomina atau kata benda, siluman dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Siluman berarti makhluk halus yang sering menampakkan diri sebagai manusia atau binatang. Arti dari siluman bisa juga masuk dalam jenis adjektiva atau kiasan, sehingga penggunaan siluman bisa bukan dalam arti kata yang sebenarnya, sehingga siluman dapat mengubah kata benda atau kata ganti dengan menjelaskan menjadi lebih spesifik. Siluman berarti tersembunyi, tidak kelihatan. Untuk menjadi pemimpin yang winasis dan waskito, harus bisa melihat apa yang orang tidak bisa lihat. Kata siluman bisa diartikan sebagai pengetahuan yang sekarang belum diketahui. Sahabat-sahabat kajian budaya, dimanapun kita berada, keris pusaka dengan hiasan bilah keris nogo siluman umumnya memang sederhana tetapi tidak menghilangkan keagungannya. Selayaknya seorang kesatria, kepala naga memakai mahkota, sumping, dan kalung yang membedakan dengan kawula alit. Walaupun begitu, ada beberapa yang mengenakan ikat kepala. Meski biasanya bentuk naga digarap secara tersamar, namun tetap terkesan indah. Ada juga kepala naga yang nampak sebagaimana naga yang sangat jelas. Sehingga memang nogo siluman ada yang memang kepala naganya nampak jelas, ada yang nogo kepalanya tidak jelas atau bisa disebut sebagai nogo siluman primitif. Bagian gandeknya dipahat dan diukir dengan bentuk kepala naga dengan moncong menganga, lalu setelah bagian lehernya, badan naga itu seolah-olah menghilang, menyatu ke dalam bilah keris. Makna simbolisnya bahwa sebagai seorang pemimpin tidak boleh sewenang-wenang, karena apa yang ia miliki adalah sampiraning urip, titipan sementara untuk tidak dibawa sampai mati. Mulut naga terbuka cukup lebar, kadang-kadang ada yang disumpal dengan emas atau batu mulia. Makna dibaliknya adalah manusia harus mampu mengendalikan kata-kata. Masyarakat Jawa mengenal ungkapan yang berbunyi ajining diri saka kedaling lati. Artinya kehormatan diri seorang berasal dari ucapan dan kata-katanya. Inilah makna dari mulut naga. Oleh karena itu makna tersebut harus kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaikan keris dengan dapur naga tersebut.
Sahabat-sahabat kajian budaya, siluman atau seluman dalam bahasa Sanskerta berarti khayalan, penglihatan, yaitu bayangan yang dibangkitkan oleh kekuatan magis. Pengertian lainnya adalah maniluman yang artinya bersifat magis, mempesonakan. Maka pengertian naga siluman secara harfiah dapat diartikan sebagai naga yang tidak kelihatan atau naga yang ada dalam alam khayal, ghaib dan mistis. Namun kebangkitan kekuatan magis yang mempesona dan karismatik. Dapur naga siluman tergolong langka dan pada zaman dahulu banyak dipakai oleh tokoh agama, orang-orang yang suka dalam dunia spiritual, dan para pemimpin. Kepala naga menggunakan mahkota. Inilah yang menunjukkan dari kekuasaan, namun tidak perlu menunjukkan diri, tubuhnya tersimpan, menunjukkan bahwa tidak perlu takabur, sombong, dan menunjukkan diri kita. Biarlah orang lain yang akan menilai kita tanpa kita harus menunjukkan diri. Jika memang kita baik, maka pasti orang lain akan melihat kita sebagai orang yang baik tanpa kita harus menjelaskan bahwa diri kita baik. Sahabat-sahabat kajian budaya, demikianlah kajian sekilas terkait dengan keris naga siluman patrem dengan Luk 11 ini. Terima kasih.